Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Galal muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumih wa bikum fid darin amin. Hadirin rahimakumullah, kajian kita masuki halaman 60 di bawah, 4 baris dari bawah. Kita masih melanjutkan makalah yang ketiga, walas surur bi ghairi amnin ay la tasluhul masarratu bi ghairi sukunil qalbi walal ghina bil mali bi ghairi judin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyyu qaribun minallahi ta'ala, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallahi ta'ala, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wal jahilus sakhiyu ahabbu ilallahi ta'ala minal abidil bakhili. Walal faqru bi ghairi qana'atin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun wari'an takun a'badan nasi wa kun qani'an takun askaran nasi wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan wa ahsin mujawarata man jawaraka takun muslima wa akilat dhahika fa inna kasratat dhahiki tumitul qalba. Qala Abdullah bin Mubarak, izharul ghina fil fakri ahsanu minal fakri wala rif'atu aibin nasabi wal hasab bi ghairi tawadu'in wa huwa al istislamu lil haqqi wa tarkul i'tiradi 'alal hukmi walal jihadu ay ad-du'a'u ila dinil haqq bi ghairi taufiqin wa huwa ay yakuna fi'lal abdi muwafiqan lima yuhibbuhu Allah ta'ala wa yardahu. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala abdulul jihad an tujahida nafsaka wa hawaka fi dzatillahi, rawahu Dailami. Al-maqalatur rabi'ah. Hadirin, masih melanjutkan kajian kita yang lalu. Walas sururu, kesenangan, kegembiraan tidak akan menjadi baik bi ghairi amnin, tanpa adanya keamanan. La tasluhul masarratu, kesenangan itu tidak akan menjadi baik bi ghairi sukunil qalbi, tanpa ada ketenangan hati. Yang enak ketika kita mendapatkan kebahagiaan, hati kita juga merasa senang, hati kita merasa tentram. Apalah artinya kesenangan kalau kita dibayang-bayangi dengan ketakutan-ketakutan. Umpamanya saja kalau orang melakukan kejahatan, setelah dia melakukan tindak kejahatan, dia memperoleh dari hasil kejahatannya itu apa yang namanya membobol ATM, apa yang namanya merampok, dia bahagia, senang karena berhasil dia merampok, tapi hatinya tidak ada ketenangan, tidak ada kenyamanan. Barangkali dia kalau tidur di rumah, setiap ada motor berhenti kaget dia, ada mobil berhenti kaget, barangkali polisi yang akan menjemputnya. Begitu juga para koruptor, ya,
Barangkali habis dia mengambil duit rakyat, memakan duit negara, kelihatannya senang-senang dia, tapi hatinya mesti ada ketidaknyamanan dan ketidaktenangan, karena apa yang dia nikmatinya itu bukan dari barang yang halal, dan mereka tahu kalau itu mereka memperolehnya dengan cara yang tidak halal, sehingga dibayang-bayangi terus orang yang seperti ini dengan ketakutan-ketakutan. Oleh karenanya tidak ada kesenangan tanpa adanya ketenangan hati. Ini perlu ketentraman hati itu. Walal ghina bil mali, kekayaan tidak akan menjadi baik dengan asbab banyaknya harta. Bi ghairi judin, tanpa ada sifat dermawan, murah tangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu garibun minallahi ta'ala. Orang yang murah tangannya, orang yang dermawan, hasil jerih payah dia bekerja, dia berniaga, dia sisihkan untuk kepentingan fisabilillah sebagai ungkapan rasa syukur. Allah berikan kemudahan-kemudahan di dalam mencari rezeki, di dalam mencari nafkah, kemudian dia berbagi. Subhanallah, dikatakan oleh Rasulullah, as-sakhiyyu gharibun minallahi ta'ala. Orang yang murah tangannya dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sayang, Allah cinta kepada orang yang seperti ini. Biasanya orang yang dermawan seperti ini, rezekinya akan terus bertambah dan bertambah. Apa saja yang kalian infakkan fi sabilillah, kata Allah, fahuwa yukhlifuhu, dia Allah yang akan menggantinya. Subhanallah. Di dalam ayat yang cukup populer Allah firmankan, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini sudah kita hafal betul. Orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat berupa harta, dengan cara dia berbagi, nikmat itu akan ditambah dan ditambah terus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Oleh karenanya kepada kita semua, kalau memang Allah anugerahkan rezeki kita yang cukup, ayo kita berbagi sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Garibun minan nas, orang yang murah tangannya, dekat dengan manusia, orang banyak yang cinta, orang banyak yang sayang. Kalau kita sebagai seorang suami, seorang bapak, murah tangan kita, bini kita sayang sama kita, anak-anak kita sayang sama kita, Allahu Akbar. Tapi kalau duit kita banyak, pelit. Jangankan sama orang lain, sama istri kita pelit, sama anak kita pelit, nggak demen. Ini bini kita nggak demen sama kita. Kadang-kadang tuh anak ngobrol sama temennya, waduh, ayah inti si hebat tajir, duitnya banyak. Bokap inti, anak-anak namanya anak milenial kan begitu ya. Bokap inti bukan main, wow, duitnya banyak. Tuh anak ngejawab, di kampung ini katanya nggak ada orang yang nggak kenal ayah aneh. Di kampung ini orang tahu kalau ayah aneh itu orang yang banyak duitnya, tajir, cuman orangnya bakhil. Ini merabal jadinya deh ya. Kalau anaknya sendiri bilang bakhil kan repot jadinya. Nih hadirin sekalian, jangan sampai ya, kalau kita pelit, jangankan orang lain, istri kita, bisa anak kita nggak suka sama kita. Apalagi kalau ada mau renovasi masjid,
renovasi musola, wah udah pesen aja sama keluarganya. Ntar kalau ada pengurus DKM atau Taubah kesini kasih tahu ayah lagi nggak ada, iya salah gitu kan begitu ya. Mestinya jangan begitu ya. Kalau orang yang dermawan nggak begitu. Nanti pengurus DKM atau Taubah pada mau kesini, kalau ayah lagi tidur bangunin, kalau ayah kagak keluar lagi kagak ada suruh tungguin. Cakep tuh. Datang pengurus DKM atau Taubah bawa map, ada renovasi nih bangunan, biayanya sekian ratus juta, 200 juta nih renovasi katanya Pak Haji. Sekarang dananya baru terkumpul sebagai modal 50 juta. Nih Pak Haji bilang udah buat modal awal aneh tambahin lagi 50 juta. Iya salam. Cakep gak? Cakep, udah 100 juta kan begitu ya. Pas mau pulang nanti kalau memang kepepet kagak ada lagi, balik lagi ke sini. Iya salah. Cakep gak yang ini? Cakep nih, luar biasa. Jangan pakai repot-repot, balik lagi ke sini. Ada nggak yang model begini? Banyak. Sekarang banyak di kita ini yang model begini. Rezekinya nggak putus-putus, rezekinya terus makmur. Subhanallah. Ada yang ngomong bendahara masjidnya di mana lagi renovasi masjid kiai, terus duitnya tersendat. Tapi ada yang ngomong terusin, ntar bagaimana bayarnya? Jangan pikirin bayarnya, terusin aja bangun. Begitu cakep nggak tuh? Allah, ada yang model begini, terusin aja. Kalau memang ada duitnya bayar, kalau nggak ada nggak usah dibayar. Subhanallah, kan cakep nih yang begini. Orang yang dermawan, murah tangannya, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, garibun minal jannah, dekat ke surga. Nih dekat ke surganya Allah Subhanahu wa taala, baidun minan nar, jauh dari yang namanya neraka. Nih orang yang dermawan. Paradoksinya kata Nabi, al-bakhil, orang yang pelit, baidun minallah, jauh dari Allah. Allah enggak demen. Ini orang enggak ada syukurnya, enggak ada terima kasihnya. Padahal kekayaannya yang melimpah, Allah yang kasih, Allah yang anugerahkan. Pelitnya enggak ketulungan. Al-bakhil ba'idun minallah kita, ba'idun minan nas, jauh dari manusia, ba'idun minal jannah, jauh dari surganya Allah, garibun minan nar, dekatnya kemana? Neraka. Ini orang yang pelit. Hati-hati ya. Tuh, kalau kita dianugerahkan rezeki yang cukup, sifat bakhil ini harus kita singkirkan. Kata Nabi dalam hadis yang lain, salasun muhlikat, ada 3 perilaku yang bisa mendatangkan kehancuran. Salah satunya sukhun buta, sifat bakhil yang diperturutkan. Sifat bakhil ada pada diri setiap orang, cuma diikutin. Ini bisa mendatangkan kehancuran hadirin sekalian tuh, terhadap diri yang bersangkutan. Ba'idun minal jannah, garibun minan nar, dekatnya ke neraka. Ini orang yang pelit. Wal jahilus sakhiyu, orang jahil yang dermawan, orang jahil yang murah tangannya, ahabbu ilallahi ta'ala, lebih disukai oleh Allah, minal abidil bakhil, daripada orang yang ahli ibadah, duitnya banyak tapi pelit. Ibadahnya rajin, pelitnya nggak ketulungan. Mendingan siapa kata Nabi? Mendingan si jahil. Tuh sampai kayak begitu tuh. Ya. Singkirin sifat jahil, sifat bakhil ini dari diri kita. Walal fakru, kefakiran itu tidak akan menjadi baik.
bi ghairi qana'atin, tanpa adanya sifat qanaah. Artinya orangnya jorok, yang haram diembat juga, apalagi yang subhat. Orang yang Allah anugerahkan sifat qanaah itu, jangankan barang yang haram, yang subhat saja dia nggak akan ambil. Ini orang yang apik kalau bahasa kita. Nah sekarang orang di dalam mencari rezeki itu kadang-kadang suka matanya disamar-samarin. Dia tahu itu barang haram, kayak disamar-samarin. Dia tahu itu barang subhat, dihalal-halalin. Kita jangan seperti itu. Al halalu bayyin, al haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram pun jelas. Di tengah-tengahnya ada perkara-perkara yang subhat. Ini yang harus kita ekstra hati-hati. Walal pakru, tidak akan menjadi baik kepakiran itu bighairi qanaah, tanpa adanya sifat qanaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu, kun, jadilah engkau wari'an, orang yang wara', orang yang bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah, orang-orang yang bisa menjauhkan diri dari barang-barang yang subhat. Takun a'badan nas, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling beribadah di antara manusia. Allah, ya. Wa kun qani'an, jadilah engkau orang yang qanaah. Takun askaran nas, niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling bersyukur, orang yang paling bersyukur. Wa ahibbalin nas, cintailah orang lain, cintailah manusia. Ma tuhibbu li nafsik, apa yang kau cintai bagi dirimu. Artinya kalau kita mencintai orang lain, mengasihi orang lain, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Takun mukminan, niscaya engkau akan menjadi seorang mukmin sejati. Subhanallah. Wa ahsin, dan berbuat baiklah. Mujawaratah, yakni bertetangga atau tetangga. Menjawaraka, orang yang menjadi tetanggamu. Kita hidup di tengah kota metropolitan. Di Jakarta ini rumah kita itu udah nempel, samping kanan nempel dengan tembok orang, samping kiri nempel dengan tembok orang, belakangnya nempel, depannya nempel, paling buat jalan doang dikit. Kita harus saling berjiwa besar. Jangan jadi orang yang egois, mau menang sendiri, mau cakep sendiri. Tidak. Kita harus saling menyayangi, kita saling menjaga, kita saling membantu dengan tetangga yang satu dengan yang lainnya. Kalau di dalam bertetangga kita sudah berperilaku seperti ini, kata Rasulullah, takun musliman, niscaya engkau menjadi muslim yang baik. Tuh, nih ya. Wa akilat dhahika, kurangi tertawa, jangan banyak tertawa. Kadang-kadang kita kalau kumpul dengan relasi kita, kawan kita, kalau berbicara kadang-kadang tertawanya begitu luar biasa. Kadang dari jam 9 sampai jam 12 malam penuh dengan tawa, ya. Kalau udah kumpul ketawa dulu, mengganggu orang lain, ya. Atau sengaja-ngaja membuat orang lain tertawa. Tuh. Jangan sampai kita kurangi yang namanya tertawa. Kenapa demikian? Fa inna kathratad dhahiki, sesungguhnya banyak tertawa itu tumitul qalba, bisa mematikan hati. Hati kita ini bisa jadi mati diasbabkan karena banyak tertawa.
Dalam artian bukan tidak boleh tertawa, silakan tertawa. Nabi juga tertawa. Tertawanya Nabi adalah senyum. Kalau tertawanya sudah doh-dohkan, tertawanya sudah yang terbahak-bahak, udah masuk pengaruh setan. Tertawanya kita atur yang rapi. Fa inna kathratad dhahiki tumitul qalbah, bisa mematikan hati. Qala Abdullah bin Mubarak, berkata Abdullah bin Mubarak, izharul ghina, menampakkan kecukupan, fil fakri, di dalam kefakiran, ahsanu, jauh lebih bagus, minal fakri, dari kefakiran itu sendiri. Subhanallah. Kalau memang kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang fakir, kata Abdullah bin Mubarak, jangan dikasih tahu kefakiran kita, jangan ditunjukkan, kasih tahu kepada orang lain, supaya orang lain itu punya sifat belas kasih sama kita. Jangan, justru tampakkan kecukupan kita, fil fakri, di dalam kefakiran. Allah. Jadi orang nggak pernah melihat kita itu ada sifat belas kasih. Tuh, ini ahsanu, jauh lebih bagus, lebih indah, minal fakri, dari kefakiran itu sendiri. Kalau kita kan lain, ya. Giliran kagak punya duit, susah, keluarga kita tahu semuanya, tangga kita tahu semuanya. Giliran banyak duit, begitu juga, tetangganya semuanya apa? Tahu. Tidak perlu seperti itu. Lagi banyak duit, biasa-biasa aja. Lagi fakir juga biasa-biasa saja. Tuh, jangan kita tunjukkan kepada orang lain, hadirin sekalian. Ini yang bagus. Tuh, jangan sekali-kali menampakkan kefakiran kita itu, ya. Justru yang harus kita tampakkan rasa cukup di dalam kefakiran. Ini yang bagus. Wala rif'atu, tidak akan menjadi baik ar-rif'ah, kedudukan yang tinggi, bin nasab, baik di dalam nasab, keturunan, wal hasab, dan hasab juga, umpamanya kebaikan di dalam keluarga, apakah seperti yang namanya as-saja'ah, sifat berani, atau yang namanya al-ilim, keturunan kita, hasab kita orang-orang alim, orang-orang pintar. Wala rif'atu, tidak akan menjadi baik ar-rif'ah, derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, bi ghairi tawadu'in, tanpa adanya sifat tawadu, rendah diri. Itu apa yang dimaksud dengan tawadu di sini? Wahwa, yaitu al-istislamu lil haq, menerima terhadap kebenaran yang datang dari siapapun juga. Tuh, wa tarkul i'tirad, dan meninggalkan menentang alal hukmi, atas hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah, hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dia jalankan, tentunya sesuai dengan kemampuannya. Tuh, ini yang cakap hadirin sekalian. Jangan selalu menggugat. Ada perasaan tidak, semacam ada perasaan kayaknya tidak adil Allah di dalam menetapkan hukum ini. Tidak, hadirin sekalian. Tuh, ya. Apa yang sudah Allah tetapkan, masalah-masalah hukum, baik di dalam berkeluarga, di dalam mengatur yang namanya keuntungan dalam peperangan ghanimah, diatur oleh Allah. Masalah waris ditentukan oleh Allah. Nah, kita ikuti saja hadirin sekalian ketetapan-ketetapan hukum yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim. Tuh, ini orang yang tawadu, bukan selalu menampakkan karena kecerdasannya, karena kepintarannya, selalu menolak
kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa tarkul i'tirad 'alal hukmi walal jihadu, dan tidak akan menjadi baik yang namanya jihad. Ay ad-du'a, yakni mengajak orang lain ila dinil haq, kepada agama yang hak, bi ghairi taufikin, tanpa adanya taufik. Tuh ya, jadi kita mengajak kepada orang lain untuk mengamalkan atau untuk masuk ke dalam agama kita, atau kita mengajak saudara-saudara kita yang belum mau mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya, kita ajak. Kita ini kan mayoritas beragama Islam, tapi yang mengamalkan Islam itu sendiri persentasenya bisa dihitung. Banyak saudara kita yang ngaku muslim, ngaku mukmin, buat ke masjid susah banget, buat hadir di majelis ilmu susah banget. Padahal orang pada tahu pengetahuannya biasa-biasa aja di bidang agama, nggak ada kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Ini kadang-kadang kejahilan, kesombongan yang ada dalam diri kita, hadirin sekalian, yang harus kita singkirkan. Artinya kita ajak, ayo di Masjid At-Taubah ada pengajian hampir setiap malam. Yang sempat malam apa kita hadir, kan begitu, ajak berjamaah. Paling enggak kan kita mengamalkan satu hadis Nabi. Kata Nabi, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Kayak kita ini banyak kan apa ini namanya, mustami'in, ya. Kalau orang ngaji kan berpegang kitab. Kun aliman, jadi orang alim. Au muta'aliman, atau orang yang belajar. Belajar pegang kitab, pegang pensil, pegang buku. Au mustami'an, atau jadi pendengar, masih lumayan dengerin. Satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis bisa kita dengarkan. Nilai-nilai ajaran agama kita, kan begitu. Nih. Nah, au muhibban, paling enggak kita masih cinta. Alim kagak, belajar kagak, kan begitu. Ngedengerin kagak, masih ada rasa cinta, lumayan. Minal muhibbin, orang-orang yang cinta kepada ilmu. Wala takun khamisan, patahlah, jangan jadi orang yang kelima, bakal hancur deh. Alim kagak, belajar kagak, ngedengerin kagak, cinta juga kagak, sama orang ngaji dikagak demen. Ya, ini jangan sampai, kasihan orang-orang yang seperti ini. Kalau barangkali kawan-kawan kita yang masih malu-malu, ayo ajak. Apalagi anaknya udah banyak, kadang-kadang udah punya cucu, masih susah banget berjamaah. Nih, ya perlu diingetin. Dakwah ngajak namanya. Di sini dikatakan apa itu? Ad-du'a ila dinil haq, mengajak kepada agama yang hak. Sehingga saudara kita enggak mudah menggadaikan agamanya, sehingga tidak mudah berbicara tentang agama, padahal dia nggak ngerti agama. Sekarang banyak orang yang berbicara tentang agama, dia nggak ngerti agama, dia nggak ngerti bagaimana cara berfatwa, tapi main keluarin fatwa aja, nggak ngerti apa-apaan. Tuh, nih hadirin sekalian, jangan sampai, kasihan yang model begini. Bi ghairi taufikin, tanpa adanya taufik. Apa yang dimaksud di sini? Wa huwa, dianya itu katanya ayyakuna fi'lul abdi, bahwa adalah perbuatan seseorang itu muwafiqan, sesuai lima yuhibbuhullahu ta'ala, terhadap apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa yardahu, dan Allah meridhoinya. Artinya upayakan dan usahakan pekerjaan kita ini, gerak-gerik langkah kita, gerak-gerik apa yang keluar dari mulut kita itu menjadi kesukaan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Cari
keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi seorang karyawan yang disukai oleh Allah karena dia niat, dia bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Dia hati-hati di dalam bekerja, jangan sampai pekerjaan yang dia lakukan itu yang menghasilkan apa yang diharamkan Allah. Akan begitu. Jadi pedagang yang jujur, yang amanah. Jangan sampai dia menzalimi orang lain, karena dia dagang itu semata-mata untuk mencari ridha Allah, memberikan nafkah buat keluarganya, buat istri dan anak-anaknya. Allah, jangan sampai istri dan anak-anaknya diberi makan dari hasil yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang bekerja selalu ingat kepada Allah, ya seperti itu. Dia bekerja, dia dagang, dia niaga dan lain sebagainya, yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridha, karena yang dia carinya keridhaan Allah, sehingga Allah ridha kepadanya, mudah apaan aja hadirin sekalian tuh, ya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Abdulul jihad, yang paling utamanya jihad itu, atau jihad yang paling utama, antujahidah, bahwa engkau memerangi nafsaka, nafsu yang ada pada dirimu. Nih, memerangi hawa nafsu yang ada di dada kita, nafsu yang pantang kelintasan, nafsu yang selalu mendorong kita berbuat jahat, nafsu yang selalu mengarahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam Al-Qur'an Allah nyatakan, innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu selalu mendorong kita itu untuk berbuat jahat. Nah, bagaimana kendalikan keinginan-keinginan nafsu kita itu? Kita harus perangi keinginan nafsu kita itu yang pantang kelintasan. Kadang-kadang ada orang mengatakan bahwa nafsu itu kayak musuh dalam selimut, kolonel kelima di dalam diri kita, yang dia bisa menjerumuskan kita setiap saat, hadirin sekalian. Kayaknya harus kita kenali nafsu kita, dan kita harus bisa mengendalikan yang namanya keinginan nafsu kita ini. Kalau tidak, hancurlah kita, hadirin itu. Kayaknya Nabi mengatakan, Abdulul jihad antujahidan nafsaka. Jihad yang paling abdul itu engkau memerangi keinginan nafsumu, wahawaka, dan hawamu, bidatillah, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Rawahud Dailami, hadis riwayat Imam Dailami. Habis maqalah yang ketiga, masuk maqalah yang keempat. Al-maqalatur rabi'ah, qala Utsman radhiyallahu anhu, berkata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridhoinya, adyaul asya, asaddul asya halakan, yang paling, sesuatu yang paling berbahaya, sesuatu yang paling mendatangkan kehancuran, asaddul asya halakan, asaratun, kata Sayyidina Utsman, ada 10. Yang pertama, alimun la yus'alu anhu, orang alim, orang pinter di bidang agama, la yus'alu, yang tidak ditanyakan anhu, daripada ilmunya. Allahu Akbar. Orang alim yang di tengah-tengah kita, tapi banyak orang yang nggak ngerti, nggak tahu di situ ada orang alim, sehingga kejahilan terus merajalela. Nih, orang alim yang tidak ditanyakan daripada ilmunya. Wa ilmun la yu'malu bihi, yang kedua, ilmu yang tidak diamalkan dengannya. Dia belajar, dia ngaji, ya, tahu dia yang jelek mana, yang jelek mana, yang bagus mana, yang diperintah mana, yang dilarang, tapi nggak diamalin.
Ini udah asaddul asya halakan, sesuatu yang sangat-sangat bisa mendatangkan kehancuran. Gala ba'dul adiba, telah berkata sebagian orang-orang ahli adab, al ilmu afdalu khalqin wal amalu bihi akmalu sarafin. Ilmu itu adalah seutama-utama pengganti, wal amalu bihi, dan beramal dengan ilmu itu akmalu sarafin, yang paling sempurnanya kemuliaan. Allahu Akbar. Tuh ya. Wa ra'yun ay tadbiru sawabin la yuqbalu. Ra'yun, pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran, ay tadbiru sawabin, pengaturan-pengaturan yang benar, la yuqbalu, yang tidak diterima. Ada ide-ide, pandangan-pandangan yang positif, pemikiran-pemikiran yang cemerlang, pemikiran yang cerdas di dalam mengatur sesuatu. Ra'yu sawabin, pemikiran yang cerdas, yang brilian, la yuqbalu, tapi enggak diterima. Nah kan susah. Ya hadirin sekalian, pandangan-pandangan yang sehat ya itu enggak diterima, ini udah hancur deh. Kalau yang benar-benar sudah kagak diterima, yang diterima yang bagaimana jadinya? Jadi orang-orang jahil, jadi orang-orang yang bodoh ntar yang diterima jadinya tuh ya. Wasilahun la yusta'malu, berikutnya senjata yang tidak digunakan. Ada waktu panggilan perang jihad fi sabilillah, dia punya senjata, alat-alat perang, tapi tidak digunakan, hancur, bisa kalah di dalam peperangan. Kenapa? Dia tidak menggunakan yang namanya alat-alat perangnya, senjatanya itu. Wa masjidun la yusalli fihi, masjid yang tidak lagi ada orang sholat di dalamnya. Ini sekarang udah banyak juga nih ya, di tengah-tengah kota bukan gak ada yang sholat, ada cuman sedikit ya. Banyak kawan-kawan kita sering juga ke kota ya, taruh dah di Al-Azhar yang paling populer tuh ya, Masjid Al-Azhar kan kebeken tuh. Coba lihat kalau sholat subuhnya, kan begitu. Di sini Kuningan banyak masjid, kita lihat ya, banyak nggak yang isinya sholat subuh, tuh kan begitu. Bangunannya bagus, masjidnya bagus, tapi isinya udah mulai berkurang. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi, ada masjid tapi orang pada nggak sholat apa ya? Di masjid tuh. Alhamdulillah kalau kita di Tegal Parang, alhamdulillah kapan waktu aja yang namanya masjid ada orang yang beribadah tuh. Itu tanda kehancuran deh kalau ada masjid tapi nggak apa, tidak ada orang yang sholat di dalamnya. Wa mus'afun, dan Al-Quranul Karim, la yuqra'u fihi, yang tidak dibaca padanya itu Al-Quran. Nih ya, Al-Quran yang nggak dibaca. Al-Quran ada di rumah kita, kita tahu Al-Quran pedoman hidup kita ya. Al-Quran itu kalau kita baca ganjarannya luar biasa, satu huruf satu kebaikan, banyak kebaikan-kebaikan. Tapi banyak orang-orang ngaku muslim yang tidak pernah terdengar dari dalam rumah tangganya suara Al-Quranul Karim. Bapak-bapak yang rumahnya masuk-masuk gang, lihat aja di situ. Tiap habis maghrib, habis sholat maghrib, lewat
Banyakan terdengar suara Al-Quran apa suara televisi? Lihat, kan begitu. Banyakan orang pada pegang Quran apa nonton di depan TV? Kan begitu. Nah, lihat, kita lihat. Nah, kemudian lagi hadirin sekalian, ini saya ngajar juga banyak di daerah kebetulan yang masuk gang gitu masjidnya di dalam. Kita lihat, Allahu Akbar. Kalau bahasa Betawi bilang maghrib itu TV-nya ngapain? Ngencer terus, ngencer, nyala. Kita masuk begitu, kita pulang begitu aja. Kalau dulu-dulu di kampung kita hampir setiap maghrib itu terdengar siapa? Orang baca Quran, baik itu anak-anak maupun orang tua. Anak-anak yang nggak pergi ke masjid pada baca Quran. Tapi sekarang, nah jarang. Kalau baca Quran di mana anak-anak? Di masjid, kan begitu. Di rumah jarang. Kecuali ada rumah yang apa? Orang ngajar Quran. Nah, anak-anak pada datang. Nah, ini bisa kita sweeping, lihat. Masuk gang kita lihat. Kalau di sweeping, Muslim apa non Muslim? Kebanyakan tangga kita. Nah, kan gitu ya. Muslim. Rata-rata orang Islam. Kalau ada non-Islam paling berapa kakak doang, kan begitu. Nah, ini Al-Quranul Karim. Nah, jadi kepada kita semua, karena Al-Quran ini pedoman hidup kita, kalau kita tidak ingin mendapatkan kehancuran baik di dunia maupun di akhirat nanti, dari sekarang kita mushaf kita baca, Al-Quran kita baca. Jangan sampai nanti Al-Quran di dunia ini sudah tidak menuntun kita, tidak mendatangkan ketenangan, ketentraman. Sebab kalau kita baca Quran, insya Allah jiwa kita tenang, hidup kita itu tentram, hadirin sekalian. Kalau kita jauh dari Al-Quranul Karim, ketenangan itu sulit. Di akhirat nanti yang bahaya lagi, nanti Al-Quran nggak ngakuin kita. Kalau Al-Quran sudah nggak ngakuin kita, naudzubillah summa naudzubillah. Bagaimana Al-Quran nggak ngakuin kita? Nggak pernah kita baca. Kalau kita ingin diakui Al-Quran dan kita ingin Al-Quran itu sebagai syafi'an lana, penolong buat kita, ya dari sekarang kita baca. Kan dalam hadis yang cukup populer sering kita dengar, Nabi mengatakan inna hadzal Quran syafi'un musaffa. Al-Quran pemberi syafaat, pemberi pertolongan, musaffa yang diterima pertolongannya. Man ja'ala amamahu qadahu ilal jannah. Siapa orang yang menjadikan Al-Quran di depannya, qadahu ilal jannah, Al-Quran yang tuntun kita masuk surga. Wa man tarakahu, ini dia. Siapa orang yang meninggalkan Al-Quran, ngaku muslim, ngaku mukmin, dia tinggalkan Al-Quran, au a'radu anhu, atau dia berpaling dari Al-Quran, zujja fi qafahu ilan nar, nanti Al-Quran yang jerumusin kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini hadirin sekalian, ayo kita muhasabah. Apalagi di masa pandemi kayak model begini, ya musibah sudah ngelilingin kita, ya sudah mengelilingi Indonesia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ayo kita kembali kepada Al-Quran sebelum terlambat, hadirin sekalian. Ya, benain diri kita, benain keluarga kita, agar keluarga kita menjadi pencinta Al-Quran, keluarga-keluarga yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Wa mus'afun la yuqra'u fihi, dan kitab Al-Quran yang tidak dibaca ya di dalamnya, atau tidak diamalkan di dalamnya, atau bisa juga mus'afun la yaqra'u fihi, yang enggak dibaca padanya itu Al-Quran. Wa malun la yunfiku minhu, dan harta yang tidak diinfakkan, ya harta yang tidak diinfakkan daripadanya itu harta pelit kayak yang tadi itu. Wa khailun la turkabu, khail kuda yang tidak ditunggangi, tidak dikendarai. Punya kuda bisa digunakan untuk alat transportasi, bisa juga digunakan untuk peperangan. Dulu 14 abad, 42 tahun yang lalu kan begitu, kendaraan yang modern.
termasuk di Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, banyak ulama-ulama kita, mujahidin kita yang menggunakan apa? Kuda, kendaraan yang istimewa. Itu kemudian lagi wa ilmu zuhdi fi batni man yuridu dunya, ilmu tentang zuhud tapi berada di dalam perut orang yang menginginkan kesenangan dunia. Kita habisin ya, dikit lagi hadirin ya. Waqad ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, manizdada fil ilmi rusdan, siapa orang yang bertambah ilmunya, yakni akan petunjuk, falam yazdad fid dunya zuhdan, tidak bertambah di dalam dunia ini zuhdan, sifat zuhudnya, lam yazdad minallahi, tidaklah bertambah dari Allah karunianya, illa bu'dan, melainkan semakin jauh. Allahu Akbar. Ya tuh. Ini jangan sampai hadirin sekalian. Wa umrun tawil, umur yang panjang, la yutazawwadu bihi li safarihi, tidak disiapkan pada umur yang panjang itu untuk perjalanannya ila daril akhirah, menuju negeri akhirat. Nih, kita yang sudah dianugerahkan umur setengah abad, kita yang sudah dianugerahkan umur pala 6, ayo deh siapkan bekal kita ya, perbanyak ibadah kita, perbanyak melakukan amal kebaikan dan amal soleh yang kesemuanya itu akan mengantarkan kita menuju kebahagiaan negeri akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi buat guru kita, ketua yayasan ya, Masjid Jami At-Taubah, dirawat di rumah sakit katanya. Mudah-mudahan dengan karamah barokah Fatihah penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Biniyati sifa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma hdina bi hudaku waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Kullu jami'an astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha
illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.